warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Masruro Aprilia. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Sunan Gresik. Dahulu kala, masyarakat Jawa banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Ada pula yang tidak memeluk agama apapun. Beberapa orang sebenarnya telah memeluk agama Islam. Namun sayang, keimanan mereka masih tercampur dengan kegiatan-kegiatan yang kurang sesuai dengan ajaran agama Islam. Banyak orang yang masih menyembah pohon, batu, atau benda-benda lain. Banyak pula orang yang mengeramatkan tempat-tempat tertentu dan melakukan ritual sesajen. Pada tahun 1404 Masehi, seorang syekh datang ke Pulau Jawa, tepatnya di daerah Gresik. Nama syekh itu adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada berapa pendapat tentang negara asal Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada yang mengatakan bahwa ia berasal dari wilayah Arab Maghribi di Afrika Utara. Ada yang menyebutkan bahwa ia lahir di Samarkand, Asia Tengah. Ada yang menyebutkan bahwa ia lahir di Champa, Kamboja. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ia berasal dari Arab Saudi, Turki, serta Gujarat, India. Namun, pendapat terkuat mengatakan bahwa ia berasal dari Kasan, suatu tempat di Persia atau Iran. Syekh Maulana Malik Ibrahim merasa prihatin dengan keadaan masyarakat Jawa saat itu. Ia pun mulai berdakwah untuk menyebarkan agama Islam serta meluruskan ajaran Islam yang tercampur dengan kemusyrikan. Karena menyebarkan ajaran Islam di daerah Gresik, Jawa Timur, maka ia kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah salah seorang sunan senior yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik dikenal juga dengan nama Syekh Maghribi. Nama ini kemungkinan berkaitan dengan nama wilayah Maghribi di Afrika Utara. Masyarakat juga menyebut Sunan Gresik sebagai kakek bantal. Mengapa demikian? Ternyata saat mengajar para santri, Sunan Gresik sering meletakkan kitabnya di atas bantal. Oleh karena itu, masyarakat kemudian menyebutnya dengan sebutan kakek bantal. Dalam berdakwah, Sunan Gresik tidak langsung menentang atau menyalahkan kebiasaan yang ada di masyarakat. Ia melakukan pendekatan secara halus. Ia bersikap lemah lembut, welas asih, dan ramah kepada siapa saja. Melalui sikapnya itu, Sunan Gresik ingin menunjukkan keindahan dan kebaikan agama Islam. Sunan Gresik selalu berusaha memberikan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat. Ia memberikan penjelasan agama secara jelas dan tidak berbelit-belit. Ia menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada sistem kasta seperti pada agama Hindu. Semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Selain mengajarkan ilmu agama, Sunan Gresik juga mengajarkan ilmu pertanian kepada masyarakat. Ia menggagas sistem pengairan dengan mengalirkan air dari gunung ke sawah-sawah. Hasil panen para petani makin melimpah. Sunan Gresik pun menjadi orang yang dihormati dan disegani oleh masyarakat. Tak hanya ahli berdakwah, ternyata Sunan Gresik juga seorang ahli tata negara. Ia menguasai ilmu pengobatan. Ia sering memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat yang sedang sakit. Banyak orang yang sembuh dari penyakitnya setelah dibacakan doa dari Al-Quran serta diberi obat dari ramuan daun-daunan racikan Sunan Gresik. Berkat keluasan dalam bersikap serta berbagai keahlian yang dikuasai oleh Sunan Gresik, masyarakat Jawa pun banyak yang tertarik untuk masuk agama Islam. Mereka berbondong-bondong mendatangi Sunan Gresik untuk belajar tentang agama Islam. Seiring dengan makin banyaknya masyarakat yang memeluk Islam, Sunan Gresik kemudian membangun masjid untuk menampung para jamaah.
Dalam pendirian masjid ini, Sunan Gresik mendapat bantuan dari Raja Cermain yang juga telah memeluk Islam. Pada saat itu, Sunan Gresik serta Raja Cermain berusaha mengajak Raja Majapahit, Prabu Brawijaya, untuk masuk Islam. Sayang, usaha mereka belum berhasil. Walaupun demikian, Prabu Brawijaya tidak menghalang-halangi usaha Sunan Gresik untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik merupakan tokoh yang memprakarsai pendirian pesantren di Pulau Jawa. Pesantren ini dipergunakan untuk mendidik dan menggembleng para santri agar bisa menguasai ilmu agama. Mereka diharapkan bisa menjadi kader-kader penerus dakwah Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Gapuro Sukolilo, Gresik, Jawa Timur. Cukup sekian cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.